Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Amelia dengan NIM 073 dari kelas Akuntansi 2019 B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah cara membuat use case pembelian Shopee. Untuk pertama kali, kita harus membuat shape-nya terlebih dahulu. Caranya ketik more shape, kemudian pilih software and database, kemudian pilih software, kemudian klik UML use case. Setelah shape-nya berhasil kita tampilkan di layar, kemudian kita dapat mengerjakannya. Untuk pembelian di Shopee ini terdapat 3 aktor ketika kita membeli barang. Yang pertama yaitu customer, ekspedisi, dan seller. Jadi di use case ini untuk aplikasinya itu tidak diaktorkan karena sudah menggunakan sistem. Misalnya saat membeli barang di Shopee kan tidak perlu ACC dari admin Shopee, melainkan langsung ke penjual. Oke, kita membuat aktor dari sisi customer terlebih dahulu. Setelah kita membuat sisi aktor dari customer, kemudian kita tentukan kegiatan apa yang dilakukan oleh customer atau use case-nya. Use case-nya itu terdiri dari pemilihan barang, login, check out, pengisian data pesanan, pembayaran pesanan, pesanan diterima, konfirmasi barang diterima, dan review barang. Terdapat 8 use case. Ini yang pertama kita buat pemilihan barang, kemudian kita buat use case login. Yang ketiga kita buat use case check out. Setelah kita membuat use case check out, kemudian kita buat use case untuk pengisian data pesanan. Pengisian data pesanan. Setelah pengisian data pesanan ini terdiri dari data diri sisi customer, misalnya nama, alamat, nomor telepon customer, terus variasi barang yang dipilih itu apa saja, jumlah pesanannya berapa, metode pembayarannya via apa, serta jasa pengirimannya itu menggunakan ekspedisi apa. Setelah pengisian data pesanan, si customer dapat melakukan pembayaran. Pembayarannya sesuai dengan metode yang dipilih saat mengisi data pesanan tadi. Setelah membuat use case pembayaran, si customer ini melakukan penerimaan pesanan ketika sudah diterima dan dikirim oleh si seller, dan pesanan diterima ini ketika pesanannya sudah dikirimkan oleh seller melalui ekspedisi dan ekspedisi akan menyalurkan ke si customer ini. Setelah pesanan diterima, si customer dapat mengkonfirmasi barang diterima dan mereview barang yang sudah diterima. Setelah kita membuat use case-nya, kita membuat relasinya. Kita panah-panahin dari aktornya ke use case-nya. Yang pertama pembelian barang, kemudian yang kedua login, yang ketiga si customer melakukan check out, yang keempat si customer mengisi data, yang kelima si customer melakukan pembayaran, yang keenam si customer menerima pesanan, kemudian yang ketujuh si customer mengkonfirmasi pesanan diterima, dan yang ke-8 si customer mereview barang. Untuk jarak antar use case, kita dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan tabel kolom-kolomnya. Setelah menghubungkan dari sisi aktor ke use case, kita selanjutnya menghubungkan antar use case. Dari
use case pemilihan barang ke login ini kita memilih extend. Karena kalau saat memilih barang di Shopee itu kita tidak perlu login. Jadi kita memilih extend. Extend itu dari pihak luar. Kemudian dari login ke checkout kita pilih include karena harus login dari sistem Shopee-nya. Untuk checkout ke pengisian data kita juga pilih include. Pengisian data ke pembayaran kita juga memilih include. Pembayaran ke pesanan diterima juga include. Pesanan diterima ke konfirmasi pesanan diterima juga memilih include. Dan yang terakhir, untuk konfirmasi pesanan diterima ke review barang, kita juga memilih include. Setelah kita membuat aktor dari sisi customer, kemudian kita membuat aktor dari sisi seller. Kita namai aktor tersebut bernama seller. Kemudian untuk use case-nya itu terdapat 3 aktivitas dari sisi seller. Yang pertama yaitu login, kemudian yang kedua pesanan diproses, dan yang ketiga terdapat pembayaran diterima. Kita hubungkan dari sisi seller ke login menggunakan generalitas, kemudian yang kedua pesanan diproses, kita namai dengan pesanan diproses. Dalam pesanan diproses ini, seller akan mempersiapkan pesanan si customer, misalnya menyiapkan jumlah pesanannya, terus mempacking barangnya juga. Kemudian dari setelah pesanan diproses, kemudian kita pindah terlebih dahulu ke aktor sisi ekspedisi. Jadi kita buat aktor ekspedisi terlebih dahulu. Kita namai aktor yang ketiga dengan aktor ekspedisi. Dari sisi ekspedisi ini hanya terdapat satu use case, yaitu pengiriman barang. Pengiriman pesanan. Kita namai pengiriman pesanan. Kemudian kita hubungkan dari ekspedisi dengan pengiriman pesanan. Dalam antar use case ini harus terdapat generalisasi. Jadi nanti kita hubungkan antara pesanan diproses dengan pengiriman pesanan. Kemudian kita buat aktor yang ketiga, use case yang ketiga dari sisi seller, yaitu pesanan diterima. Setelah kita buat semua use case dari sisi seller maupun ekspedisi, kemudian kita hubungkan dengan relasi-relasinya. Untuk yang pertama, kita hubungkan dari pesanan diproses. Pesanan diproses ini include dari pembayaran. Jadi setelah si customer ini melakukan proses pembayaran, maka pesanannya itu dapat diproses dari seller. Kemudian kita buat relasi selanjutnya dari pesanan diproses ke pengiriman pesanan. Dari pesanan diproses dan ke pengiriman pesanan ini menggunakan include. Jadi setelah si seller ini mempacking dan menyiapkan pesanan, kemudian dikirimkan ke ekspedisi.
Setelah itu, ekspedisi akan mengirimkan pesanan customer dan si customer ini akan menerima barangnya atau pesanannya. Jadi, pengiriman pesanan ini terdapat relasi dengan pesanan diterima. Untuk selanjutnya, konfirmasi pesanan. Konfirmasi pesanan ini nantinya akan terhubung dengan pembayaran diterima. Ketika si customer mengklik konfirmasi pesanan diterima, maka uang pembayarannya akan masuk ke rekening seller. Itu tadi merupakan langkah-langkah untuk membuat use case pembelian barang di Shopee. Untuk mempercantik use case ini, kita dapat mewarnai agar terlihat lebih menarik. Klik desain, kemudian kita pilih warnanya. Misalnya kita membuat warna biru ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.